Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 2, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Pak Son Haji. Soal Ma'rifatullah meneratas jalan menuju Allah 10 soal. 1. Bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat Ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia dapat mencapai derajat Ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya, kesadarannya dalam mengenal diri sendiri. Juga sebaiknya manusia yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya melalui tanda-tanda kauniyah, wahyu, maupun akliyah, akal. Dari pengertian di atas merupakan konsep Ma'rifatullah menurut C. Al-Ghazali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Nomor 2. Ayat tersebut merupakan ayat yang berkaitan dengan Ma'rifatullah, pengenalan Allah. Adalah surat dari C. Ali Imran ayat 191. 3. Kaum muslim merupakan kaum yang tidak berhijrah ke Madinah. Hubungan mereka diikat atas dasar keimanan saja atau ukhuwah Islamiyah. 1. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor saling melindungi, hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. 2. Antara kaum muhajirin dan kaum ansor melakukan jihad dengan harta benda dan jiwa raganya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala apa yang diperbuat atau dikerjakan oleh hambanya. 4. Kaum muhajirin dan kaum ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Perhatikan isi kandungan Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 menjelaskan makna tentang pengenalan Allah melalui Quran dan hati. Nomor 4. Arti dari Quran surat An-Nahl ayat 78 adalah A. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. 5. Pengertian dari konsep Ma'rifatullah menurut Al-Husain bin Mansur Al-Alaj adalah B. Ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seseorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. 6. Kata ma'rifat berasal dari kata kerja arafah yang berarti tahu, sehingga ma'rifat berarti C. Pengetahuan. 7. Istilah ilmu yang berasal dari kata kerja alima yang berarti tahu, sehingga ilmu berarti pengetahuan. Maka perbedaan ilmu dengan ma'rifat adalah B. Ilmu merupakan pengetahuan lahiriah, sedangkan ma'rifat adalah pengetahuan batiniah. 8. Kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, mata kepalanya akan tertutup ketika itu yang dilihatnya hanyalah Allah. Ma'rifat adalah cermin, dan ketika seorang arif bercermin, yang dilihatnya hanyalah Allah. Yang dilihat oleh orang arif baik sewaktu tidur dan sewaktu bangun hanyalah Allah. Sekiranya ma'rifat mengambil bentuk materi, semua orang yang melihat padanya akan mati karena tidak tahan melihat kecantikannya dan keindahannya, serta cahaya akan menjadi gelap di samping cahaya akan keindahan yang gemilang-gemilang. 8. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ma'rifat adalah C. Mengetahui rahasia-rahasia dengan menggunakan hati sanubari. 9. Ma'rifah adalah pemberian Tuhan kepada A. Kepada sufi. 10. Alat yang dapat digunakan untuk mencapai ma'rifah telah ada dalam diri manusia, yaitu D. Hati. B. Soal
Urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah 10 soal. 1. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar adalah orang yang Orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. 2. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahwa orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. 3. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridha Allah. 4. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Merupakan arti dari surah Toha ayat 124. 5. Yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu percaya diri bahwa semua yang dilakukannya selalu benar. 6. Di bawah ini yang bukan diantara sarana yang dapat mengantarkan kita pada ma'rifatullah adalah siapa saja. 7. Arti dari al-hayatun thayyibah adalah keberkahan yang melimpah. 8. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, sering dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Figur teladan dalam ma'rifatullah tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 9. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. 10. Arti dari tamkinuddin adalah diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Soal ma'rifatullah dan pendidikan akhlak 10 soal. 11. Konsep ma'rifatullah sendiri tidak berasal dari bahasa Arab. Ia muncul pertama kali di kawasan Asia Barat dan Mesir. 12. Ma'rifatullah pada umumnya diiringi dengan tindakan melepaskan diri dari beban duniawi dan menaik menuju alam malaikat atau tataran tertinggi al-mala al-ala. Definisi tersebut merupakan sudut pandang dari Abu Yazid al-Bustami. 13. Dia mengetahui apa yang dibisikkan jiwa manusia daripada urat ke lehernya sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengajukan agar kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Berarti definisi dari muraqabah adalah kesadaran tentang Allah yang senantiasa mengawasi kita di saat kita tenggelam dalam berbagai kesibukan sehari-hari. 14. Menurut Al-Ghazali, tingkatan ma'rifatullah ada 3, yaitu ma'rifatullah orang awam, pengetahuan mutakalimin, peringatan yang tertinggi kualitasnya. Definisi dari ma'rifatullah orang awam adalah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan meniru atau taklid. 15. Menurut Mukhtar Adam dan Fadlullah Muhammad Said, sedikit ada 3 metode menemukan ma'rifatullah, yaitu metode akal, metode asmaul husna, metode ibadah. 16. Dari kegiatan belajar mengajar, dari faktor guru sendiri dituntut mempunyai 4 faktor yang mendukung pembelajaran ma'rifatullah dengan menggunakan metode akal. Di bawah ini yang bukan dari metode akal adalah memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. 17. Keterampilan mengembangkan dan mengelola pengetahuan dan pengalaman ma'rifatullah serta kemampuan dalam menjalani ma'rifatullah sepanjang hayat merupakan salah satu definisi dari 3 pilar keterampilan utama manusia. Untuk proses pembelajaran ma'rifatullah dalam kelanjutan dapat memekarkan 3 pilar keterampilan utama manusia, yaitu learning skill. 1. Kesempurnaan manusia yang tujuan akhirnya adalah pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kesempurnaan manusia yang akhirnya dapat membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. 18. Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan utama dan akhir dari suatu pendidikan menurut
C. Al-Ghazali. 19. Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. 32 istilah ini selanjutnya digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Di bawah ini yang bukan macam-macam makam adalah makam kubur. D. 20. Hati seseorang terikat dengan Allah dan dia tidak melihat apa-apa di alam ini selain Allah. Sibuk menyaksikan keagungan Allah dan keindahan kehadiran Allah di sisinya secara terus-menerus. Berdasarkan definisi di atas merupakan definisi makam. D. Makam khauf.